kita sudah selesai di muka, lanjut ke kanan. Kemudian ini kadang-kadang kita kalau lagi pilek Ustaz, kita pengen buang motornya gitu ya, kita buang. Nah itu hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua, buangnya mana? Buangnya sendiri, buang yang tempat pembuangan lah, gitu kan. Nah kemudian kalau saya pribadi, saya batalin ini. Saya batalin, saya ulang lagi, saya niat lagi gitu. Wudhunya. Nah itu maksud saya untuk menegaskan itu kira-kira harusnya bagaimana ya? Jadi ini. Nah termasuk salah satu untuk pengobatan apapun yang terkait dalam hidup itu adalah istinsaq. Dan istinsaq di sini bukan berarti langsung ditelan dibuang di mulut, bukan. Istinsaq ada istinsaq. Ini memang sudah dari Nabi. Nyedot tuh air berlebihan dan kemudian istinsaq. Maka ulama-ulama fikih khususnya mazhab Imam Syafi'i memasukkan air ke dalam hidung dengan kanan, mengeluarkannya nanti giliran nyepretnya pakai tangan kiri. Kalau itu sudah kita lakukan, atau di tengah-tengah wudhu kita tuh ingus tetap keluar, itu apakah membatalkan wudhu kita? Tidak. Apakah membatalkan wudhu kita? Tidak. Mau sebelum, mau di tengah wudhu, mau setelah wudhu, yang namanya keluar ingus, buang darah, buang ludah, itu termasuk hal-hal yang tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Nah jadi agar kita tetap masuk kategori orang yang hemat dalam penggunaan air, jadi kalau satu ketika kita udah basuh muka, mau ke tangan, ingus keluar, kita gituin kan, pakai tangan kiri, sepretin. Nah itu udah disepretin, dia cuci lagi. Tadi nyampe di mana tangan? Dia tangan terus. Kalau balik lagi, itu apalagi kalau balik lagi itu bisa membazir air, bisa pemborosan air. Karena apa? Itu tidak memutuskan wudhu dan tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau udah muka ingusan, ya buang aja ingus begitu pakai tangan kiri, habis itu tangan mau kepala, namanya orang lagi pilek keluar lagi kan risi, buang lagi ya terus. Nah sekarang bagaimana ingusan pas lagi sembahyang di musola nih, di lurus ada, itu nggak boleh ceprot-ceprot. Iya. Kamu marah, lu ingusan dibuang ke gua. Nah ini ada hukum yang harus kita perhatikan Pak. Termasuk yang tidak boleh kita lakukan pada saat sholat berjamaah di masjid atau di musola, beringus kek, beludah kek, itu nggak boleh. Nggak boleh pertama ke depan, nggak boleh ke kanan, nggak boleh juga ke kiri yang kita buangnya itu ke bawah. Itu kalau di masjid atau musola. Mohon maaf, musola jatuh bilang itu haram Pak. Nggak batal sholat kita tapi hukumnya haram. Di musola haram. Mau kita ingus, mau ludah, kalau lagi sholat jamaah atau enggak jamaah, tapi sholatnya di masjid atau di musola, haram hukumnya buang ludah ke depan, ke kanan, juga ke kiri, maksudnya ke bawah. Lalu bagaimana kalau kebetulan kita memang harus, karena keluar kan? Nah maka, atau ada sisa makanan yang memang harus kita buang. Nggak bisa kita main-main begitu, kalau ketelan kan batal. Nah itu caranya bagaimana? Maka beludahlah ke kiri dan ke baju kita, taruh di kantong. Atau ambil, taruh di kantong. Kenapa? Memang ada larangan dari Nabi, jangan buang ke sono, ke kanan, hadapan kita Allah, ini para malaikat, ke kiri, jatuh, nggak boleh buang yang namanya ludah dahak dalam masjid. Itu haram dulu. Ini kok agak bayang. Dokternya kayak begini keras, kan kurang ajar itu. Biar kayak turun puyuh. Ini nggak soplak. Ya, jadi kagak boleh. Itu perhatiin ya. Jadi kalau kita sembahyang ada sisa makanan, taruh aja udah di ujung sini nih, di ujung mulut. Ambil. Ini gerakan yang kayak begini tuh nggak membatalkan, apalagi ini ada sebuah alasan. Ambil, taruh di baju. Jangan pakai bunda-bunda. Nah kalau kebetulan kita sembahyang di rumah, bukan di musola dan di masjid, itu boleh beludah. Kemana? Ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh, takut ke kiri juga. Mohon buang sama. Paham kira-kira ya?
kita berwudu untuk kumur, tapi ada rasa ragu kalau habis kumur kan walaupun nggak sampai ke dalam ada rasa tinggal di lidah, itu kan merasaan kita ini membatalkan puasa. Nah itu akhirnya kita nggak memasukkan air ke dalam mulut, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini rasa ragu, terutama pada saat membasuh telinga. Telinga kan 3 kali, kadang-kadang merasa kok belum kena semua, jadi 4 kali gitu. Itu jadi maklum nggak? Jadi kalau satu ketika kita kali puasa, satu ketika kita puasa, Nabi tetap suruh berkumur. Tetap Nabi suruh istinsaq, masukkan air ke dalam mulut, masukkan air ke dalam hidung. Tapi apa? Wala tubalik, wala tubalik. Jangan berlebihan. Berarti kita harus masukkan, itu jangan berlebihan. Artinya jangan sampai betulan. Nah sekarang permasalahan ini kan Nabi memberikan contoh secara umum, tapi prakteknya di lapangan untuk umat Sayyidina Muhammad ini nggak semua sama. Ada yang model kayak anak sama model. Jadi asal kita berkumur itu perasaan kayak ada air yang ketelan, akhirnya kita ragu dengan kesahan puasa kita. Nah kalau memang kita punya mental seperti itu, maka madmadahnya itu cukup bagaimana supaya kita mendapatkan sunnah cukup di sini. Posisinya begini nih, jangan begini, lalu begini mah. Dia pasti ngalir ke sono. Posisinya begini, cukup di bagian depan. Paham nggak kira-kira? Artinya apa? Lidah kita cukup kita jadikan ganjel di antara gigi biar tuh air dari kekumur agak masuk ke dalam. Itu caranya begitu. Tujuannya kenapa harus kita paksakan seperti itu? Biar tetap dapat pahala sun. Begitu juga kayak itu. Tapi kalau was-wasnya udah gede, enggak ada gua jangankan di gigi, itu perasaan gua kayak air ngalir. Emang lu sedot kali. Kalau udah was-wasnya tinggi ya nggak usah udah. Karena kan yang namanya madmadhah istinsaq ini sunnah. Jangan sampai melakukan sunnah, tapi ini bisa mengorok, bisa mengarah kepada pembatalan puasa. Jangan. Tapi tetap bagusnya tetap kekumur istinsaq, cuman bantu dengan tangan, biar kita bisa memastikan dia nggak ngerasa tertelan ke dalam perut. Kira-kira seperti itu. Nah yang kedua, telinga. Kalau kita nambahkan 4 karena belum ada keyakinan ini belum bersih, itu tadi lupa saya sampaikan. Tadi yang sudah kita sampaikan, perasaan baru 2, padahal udah 3, cuman perasaan baru 2, tambahin 1. Kita makan di piling kita dia udah di orang lain kan 4, itu nggak apa-apa. Atau 3 kali romannya di sini masih belum kena, 3 kali romannya di belum rata di kuping, udah 3 kali, cuman perasaan di sini kayaknya belum rata. Nah, terus kita tambahin 4, apakah itu makruh? Itu enggak. Karena 4 di situ tujuannya untuk menyempurnakan. Nah, cuma di sini pasti ada turut andil setan. Nah, di sini ada turut andil setan. Wudu itu ada setannya. Wudu itu ada setannya. Nah, setan ini biasanya mulai bekerjanya itu pada saat kita mulai wudu. Makanya kenapa? Setiap amal yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah itu tidak menutup kemungkinan setan akan ikut. Nah makanya kenapa wudhu kita disunahkan Bismillahirrahmanirrahim, sekurang-kurangnya Bismillah. Itu tujuannya untuk apa? Biar wudhu kita ini tidak ditimbrungi oleh bangsa jin, dan biar wudhu ini kita tidak diwaswasi oleh setan. Itu salah satu. Kita udah berusaha mengukur romannya udah beres banget. Itu kelemahan kuping lu kagak kena. Itu setan Pak gitu. Itu perasaan padahal enggak. Makanya apa? Kalau kata Imam Ghazali Hujjatul Islam radhiyallahu taala, cara ngilangin was-was setan itu apa? Jangan suka didengerin. Ya, gimana caranya nih? Nah, kalau kita wudu udah mantap banget, bismillah, udah nyiwak, udah mantap, udah bismillahirrahmanirrahim, terus dia nyiwak, dia cuci tangan, dia udah ngumur, udah istinsaq, udah nawaitu raf'al hadasin akbar. Belum datang setan, belum datang. Kalau kamu di kemana? Juga udah rapi. Pas tangan aja, baru mulai datang dia. Lempengan kuping lu belum kena, bodoh amat. Begitu jawabnya. Kalau 3 muka tuh enggak, mainnya kapan mulai bisik? Pas tangan, udah ini udah rapi, baru dia datang. Lempengan kuping lu belum kena, pegang aja.
Ya bagaimana ini basah? Oh iya ya kering. Jangan. Kalau ini basah pasti basah. Kalau di situ ada perasaan kering berarti setan. Maka kata Hujjatul Islam Abdul Hamid, kalau ada satu ketika setan, usahakan kamu selalu berbeda dari bisikan setan yang datang kepada engkau. Kata setan, kuping belum kena, bodo amat, udah itu basah. Nah maka ini agama ngajarin kamu satu ketika kita kencing, ini kencing nih, mau kita pakai sempak, mau pakai tanah aponin, itu disunahkan kalau habis pipis, udah habis istinja, cepretin di bagian dalam, sekali sampai 3 kali, ya enggak, habis ini saya pakai tak cepretin 3 kali, biar agak sedikit demek, enggak basah-basah banget, bisa masuk angin, biar demek aja, udah. Itu tujuannya buat apa? Itu tujuannya buat ngilangin was-was. Karena setan, kamu wudhu kita selamat, nggak berhenti di situ. Ganti lagi setan levelnya, disolak jimbat itu. Allah. Yang imam bangsa lama kan begitu kan? Udah dah, langsung datang. Bro kayak kencing ini ya. Itu gitu. Bro kayak begitu. Itu masih begitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bimbingan Nabi kita nggak pahami, udah. Ya buat tahu. Atau apa? Iya benar ini mau keluar. Kayak keluar kencing ya, kayak netes, kayak belum bersih. Ngeregas kan? Ya ini mau keluar. Udah, itu kalah setan Pak. Nabi itu ngajarinnya makanya apa? Yang pertama istinja, setelah istinja istirqa, cuci yang benar. Habis itu cepretin di bagian sempak kita, bagian dalam. Setelah itu udah. Nanti kalau satu ketika lagi sembahyang, romannya setan pakai bisikin, lu keluar itu bahasa sempak lu, emang gue cepretin. Itu maksudnya begitu Pak, apa? Untuk menepis was-was setan yang datang kepada kita. Apa kira-kira? Iya. Kalau wudhu cuma diakhiri dengan cuci tangan ya. Jadi setelah basuh kaki, dia langsung tangan baru mati beneran boleh. Enggak, bukan nggak boleh. Apakah ini tambahan dari ibadah? Kan wudhu itu ibadah. Jadi begini kalau ibadah, memang kita disiplin ya dalam disiplin kita dari kita. Ibadah itu tidak ada penambahan. Kalau pengurangan bisa sah saja. Tapi kalau penambahan ini klaimnya berat. Zolim dia. Makanya kalau ulama pasti bahasanya itu bid'ah. Kan gitu. Karena maka alasan apa kita cuci tangan? Enggak, wudhu saya sudah kelar. Wudhu saya udah kelar, selesai kelar. Terus cuci tangan apa? Cuci tangan romannya risih karena habis basuh kaki. Maksudnya biar pastikan nggak ada daki-daki atau nggak ada kotoran-kotoran atau nggak ada hal-hal yang nempel habis bekas kan? Kalau memang itu kita lakukan bukan sebagai tambahan ibadah, kita sudah clearkan, sudah kita hatamkan, sudah kita akhiri basuh muka, basuh kaki dan basuh tangan ini hanya sekedar cuci nggak jadi basuh kaki. Tapi kalau memang itu tambahan itu bisa nggak boleh. Nah maka hal ini untuk antum kita yang udah jadi orang tua itu tetap bilang nah wudhu itu selesai sampai di kaki. Terus kenapa bapak cuci tangan? Ini mah bukan tambahan, bukan apa, ini bapak cuci tangan aja biar nggak risih. Nggak bedanya kita salam-salaman cuci tangan udah bersih aja. Karena kenapa? Kalau kita nggak kabar-kabar itu khawatirnya nanti anak kita nangkep. Bapak saya wudhu itu kalau udah habis kaki tangan lagi baru tutup perut, ini celaka. Apalagi tuh anak agak ngaji. Ini maksudnya ngerti ya? Tapi kalau hanya sekedar cuci tangan tujuannya untuk bersih-bersih kayak kita, ya habis dari sini habis salaman habis nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak kena klaim zalim atau nggak kena klaim bid'ah, apalagi bid'ah nauzubillah ini tidak jadi masalah. Ya, cuma memang jangan dibiasakan seperti itu. Nanti orang-orang awam lihat, tangan lagi ya, kan gitu. Kalau kita makan orang ngaji semuanya. Nah, kalau anak kita orang masih kecil, bapak saya duduk pakai tangan, pakai tangan. Kita nggak ngasih alasannya. Ini kan namanya bisa nanti nggak baik untuk generasi selanjutnya. Saya kira seperti itu. Satu lagi silakan. Iya, Pak. Kita tadi dibilang tidak bisa dibukas. Kita ini lagi sholat. Jadi bayang gitu. Karena kita ingat ada perempuan atau mantan atau apa atau hal-hal itu. Sedangkan kita ini diberitakan sudah taus. Alhamdulillah, Iya, taus. dan kita buang mudah 3 kali walaupun hanya sedikit kita. Iya. Gimana penjelasannya? Jadi gini,
Jadi dalam sholat itu ada satu setan yang kata Nabi, khuzum atau hizim, dan memang setan ini diberikan isim oleh Allah untuk menggoda, mengganggu orang sholat. Apa termasuk tugas yang Allah berikan tahu tentang godaan setan ini? Mengingatkan yang lupa, melupakan yang ingat. Udah begitu doang. Mengingatkan yang lupa, melupakan yang ingat. Rokaat awalnya ingat banget, dilupain sama setan. Ini 2 atau 3 ya? Itu kena setan. Yang lupa diingetin. Kunci handphone naruhnya di mana? Pas sholat iya, di depan pintu ya. Ya di laci gua taruh. Itu setan. Kan itu. Nah makanya luar biasa. Yang pertama perintah Nabi. Kalau kita mau sembahyang, habis baca doa istiftah, itu disunahkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Allahu Akbar. Kan gitu. Baca doa istiftah. Ini wajah wajhiyya lillazi fatara samawati wal arda selesai. Mau baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu kan? Itu tujuannya. Bukan hanya sekedar baca Quran, tapi untuk melindungi semua sholat kita. Dan karena memang level kita ini belum sampai kepada level yang memang Rasulullah contohkan, masih banyak was-was. Kenapa memang? Ya wajar, karena banyak dosa sama kita. Kita semuanya banyak dosa. Artinya apa? Ta'awuz itu nggak cukup pada saat membaca A'udzubillah, mau baca Fatihah. Nah, apa inisiatif ulama-ulama kita? Khususnya masalah Imam Syafi'i, kalau mau sholat biar godaan setan ini tidak terlalu kuat, maka apa kalau mau sholat baca ta'awuz? Sebelum sholat nih, sebelum takbir, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Terus ada yang baca qul, ada yang baca kursi, macam-macam kan? Nah, itu pas habis baca ta'awuz sebelum sholat nih, itu berudah ke kiri pelan-pelan. Dan itu memang disunahkan. Kalau kita habis baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, berudah ke kiri. Emang kayak gitu. Itu tidak lain adalah tujuannya biar menepis semuanya setan yang datang dan siap menggoda kita dengan was-wasnya. Lakukan itu. Itu memang sudah dilakukan oleh ulama dan diberikan contoh. Artinya apa? Sebelum sembahyang, Alhamdulillah. Minta perlindungan, bukan basa-basi. Karena hal ini tuh nggak disunahkan. Jadi kalau sesuatu yang tidak disunahkan, saat kita lakukan tanpa hadir itu nggak akan kena. Pahala kagak dapat, apa nggak dapat? Kan gitu pengertiannya. Maka kalau sesuatu yang tidak disunahkan seperti baca ta'awuz sebelum takbiratul ihram, itu harus istighfar namanya. Harus hudurul qalbi, harus konsen, harus fokus. Pengertiannya apa? Benar-benar dia berlindung kepada Allah dari setan. Baru Allahu sholli wa sallim. Allahu akbar, baru nanti ta'awuz baca lagi setelah itu. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Dan yang terakhir, nah ini pentingnya alhamdulillah. Bukan hanya saat kita ingin baca Al-Quran, bukan saat kita ingin sholat, bukan hanya saat kita dalam keadaan bagaimana, tapi alhamdulillah ini kalimat yang luar biasa yang Allah ajarkan langsung dicontohkan oleh Nabi. Kalau suatu ketika kita lagi benci, gendam, marah banget sama dunia mana atau sama orang, itu kata Nabi, laukola, kalau memang diucapkan kalimat itu nggak akan terjadi. Maka kalau satu ketika kondisi kita seperti itu, diam, langsung baca, benar-benar baca mulut, berlindung sama Allah dari hati. Alhamdulillah, 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 ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan yang terkutuk. Bludak 3 kali ke kiri, itu langsung ada. Ini ilmu nih dari Nabi, langsung ada. PRT lagi gede banget sama RW. Baca Bludak, terutama baginya mana? Kan kita yang namanya rumah tangga, kadang-kadang kita gengkel lah dia. Duduk baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bayangin 3 kali berudah ke kiri, berudah aja ke kiri, baik. Itu langsung reda. Ini perintah Nabi. Ya, maka yang merasa, ya saya juga pribadi pastinya banyak merasa. Yang merasa banyak setan goda kita, sering-sering itu. Nah makanya roti berkandang yang disusun oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Umar Al-Attas, Wirdul Latif, ya Maksud dan yang lainnya, yang kali dan siap, itu pasti ada ta'awuz. Jadi apa tujuannya? Untuk kontrol itu. Kita kalau ada setan, semuanya masuk surga Pak. Kalau nggak ada setan, kita lempeng-lempeng aja.
Bener nggak? Itu. Makanya karena ada setan kita kagak beres. Mau ngaji, kalau kagak ada setan mau ngaji dulu kita, sedekah dulu, bener nggak? Coba ada setan, ngaji Jumat depan juga masih ada. Ya. Mau sedekah, aku udah teman sedekah, kata setan, jangan, lu kan masih punya istri banyak lagi pada butuh. Iya deh, kalau begitu enggak. Setan itu Pak. Kalau ada setan yang ganggu enggak apa. Iya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.